Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Minggu 26 Maret 2017, kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama berikut. BNN Provinsi Maluku melibatkan mahasiswa memberantas narkoba. Capaian sanitasi di Maluku baru 55%. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini, di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil tim redaksi kami. Bersama saya Rutuwari Unsora, berikut ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Useh Mahu menyatakan pencapaian sanitasi di Maluku baru mencapai angka 55%. Melalui program 100-01 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sanitasi baik dapat dicapai pada tahun 2019. Dinas Pekerjaan Umum menargetkan capaian sanitasi di Maluku dapat mencapai 70% di akhir tahun 2017. Dengannya membutuhkan sinergitas pemerintah kabupaten kota untuk penanganan baik sanitasi air bersih maupun kawasan kumuh. Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan dicanangkannya target pencapaian 100-01 yang rampung di 2019. Program 100-01 berupaya menyediakan 100% akses air minum, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak bagi masyarakat. Hal ini diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Ismail Useh Mahu pada peringatan Hari Air Dunia ke-25 baru-baru ini. Menurut Useh Mahu, capaian sanitasi di Maluku masih sekitar 55%. Persoalan yang masih dihadapi pemerintah terkait sanitasi adalah ketersediaan MCK masyarakat yang belum memadai. Ya, kalau kita lihat di Maluku ya, capaian sanitasi di Maluku itu baru sekitar kurang lebih 55%. Ya, 55%. Nah, ini terutama kita lihat ini kan MCK ya. MCK rumah-rumah ini belum dilengkapi dengan MCK yang memadai. Masih buang air sembarangan di sungai maupun di pantai. Ini kan dapat menyebabkan penyakit ya. Jadi memang harus kita tingkatkan, jadi perlu sinergitas antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk penanganan baik sanitasi ya maupun air minum maupun kekumuhan ya. Perlu kita di PU itu istilahnya capaian 100-01. Kadis PU Maluku Ismail Useh Mahu menyebutkan, Maluku berupaya secara bertahap untuk mewujudkan capaian target 100-01 sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah melalui bidang cipta karya Kementerian PUPR. Kendati dinilai cukup berat, namun pemerintah optimis bisa mencapai target tersebut dengan mengoptimalkan perencanaan, pemrograman maupun penanganan dan pengendalian. Alkilatus Saule Sarlas Polaman melaporkan. Mahasiswa kuliah kerja nyata Setia Alaska Ambon menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi itu menghadirkan BNN dan Direktorat Narkoba Polda Maluku. Ketua Setia Alaska Kataloka Ambon, Jainal Rangi Furwarin, mengatakan mahasiswa memiliki peran dalam pencegahan terhadap dampak narkoba di kalangan generasi muda. Sosialisasi pemberantasan dan pencegahan bahaya narkoba dilakukan mahasiswa kuliah kerja nyata Setia Alaska Ambon Angkatan ke-12 Jumat sore. Sosialisasi penyalahgunaan narkoba itu menghadirkan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dan Direktorat Narkoba Polda Maluku. Sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap siswa dan mahasiswa mengenai bahaya narkoba.
Ketua Setia Alaska Ambon Zainal Ringi Perwarin mengatakan mahasiswa memiliki peran dalam memberikan pemahaman dan minimalisir penggunaan narkoba bagi kalangan siswa maupun antar mahasiswa di kota Ambon. Ringi Perwarin menyatakan penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian bagi para mahasiswa. Hal itu merupakan pengabdian sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Ringi Perwarin berharap melalui sosialisasi bahaya narkoba tersebut, mahasiswa dapat menghindari masuknya narkoba. Narkoba ini harus dilihat sebagai musuh bersama atau yang biasanya disebut sebagai common enemy, yang tidak hanya menjadi tugas daripada pemerintah melalui badan-badan yang dibentuk tadi seperti Badan Nasional Narkotika Indonesia dan juga kepolisian, tetapi juga berbagai kalangan lain yang ada di tengah masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, termasuk perguruan tinggi dan dalam hal ini mahasiswa. Karena mahasiswa kita tahu dia generasi yang mewarisi estafet kepemimpinan masa depan, dan di tangan mereka itulah kita timpakan harapan masa depan bangsa ini di pundaknya. Petugas BNN Provinsi Maluku, Beni Timisela, menyatakan penggunaan narkoba dapat merusak jaringan otak manusia. Timisela menjelaskan narkoba meliputi zat alam atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan fisikis serta ketergantungan. Narkoba juga dapat mengubah kerja saraf otak sehingga akan sulit berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Timisela berharap mahasiswa dan pelajar di Maluku menghindari penggunaan narkoba dan mencegah penyebaran obat terlarang itu di lingkungan masyarakat. Panili Tahid melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Yayasan Kanker Maluku bersama Lumbung Informasi Masyarakat Maluku melakukan bakti sosial di Desa Ureng, Maluku Tengah, Sabtu kemarin. Salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu perlu dilakukan pemeriksaan dini kanker mulut rahim atau pap smear. Kanker mulut rahim merupakan kanker yang menyerang rahim atau sistem reproduksi wanita. Pada umumnya kanker ini menyerang sel-sel yang ada pada dinding rahim. Salah satu tanda gejala kanker rahim yang biasanya dialami perempuan yakni adanya pendarahan pada alat vital perempuan, walaupun tidak semua pendarahan abnormal. Indonesia urutan keempat dari Asia jumlah penderita kanker rahim. Rasa kepedulian terhadap sejumlah perempuan di daerah ini, maka Wakil Ketua DPRD Maluku, Elviana Patiasina, menggandeng Yayasan Kanker Indonesia Maluku dengan Lumbung Informasi Masyarakat mengadakan bakti sosial di Ureng, Maluku Tengah. Puluhan perempuan pada kesempatan tersebut mendatangi posko pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara gratis. Menurut Patiasina, perlu lebih awal dilakukan pemeriksaan kanker mulut rahim sebagai upaya pencegahan sejak awal. Hal tersebut untuk menghindari kanker stadium lanjut. Jika ada ditemukan gejala berupa keputihan yang berbau dan gatal pada alat kelamin perempuan, artinya sudah berada pada stadium 2 dan perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Kanker Indonesia Maluku, Dr. Ade Tuana Kota, mengatakan pemerintah sementara ini giat melakukan program pemeriksaan deteksi dini kanker rahim. Hal tersebut dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian ibu pada saat melahirkan. Warga Desa Ureng, khususnya perempuan, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Maluku bersama Yayasan Kanker Indonesia Maluku dan Lira. Junedi Asril melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Obat-obatan tradisional dan jamu ilegal ditemukan Badan POM Ambon di sejumlah desa di Maluku. Dampak dari obat tradisional tersebut yakni terjadi kerusakan pada ginjal, hati maupun paru-paru. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon, Sandra Lintin, mengakui obat-obatan tradisional ilegal belakangan banyak dijual ke desa-desa. Dalam pengawasan yang berlangsung di Saparua beberapa waktu lalu, Balai POM Ambon menyita obat-obat tradisional ilegal yang dijual bebas pada sejumlah kios. Obat tradisional ini dijual untuk berbagai gangguan penyakit antara lain asam urat, pegalinu, maupun kolesterol. Sandra Lintin mengakui obat ini sangat berkhasiat menyembuhkan dalam waktu relatif singkat, namun dampaknya berbahaya bagi kesehatan. Dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi obat-obatan tradisional ini adalah kerusakan pada ginjal, hati maupun paru-paru. Pasalnya obat ini ditambahkan bahan aktif yang dosisnya tidak terkontrol. Bahan-bahan aktif yang ditambahkan antara lain piroxicam dan natrium diklofenat. Efek dari obat ini sangat kuat dan mesti melalui resep dokter, bukan dicampur sembarangan dengan obat tradisional. Di dalam obat tradisional itu ditambahkan bahan aktif obat, zat aktif obat yang dosisnya tidak terkontrol. Nah, di dalam jamu ini dia tidak pakai sistem itu karena tidak diuji secara klinis. Dia tambahkan aja, memang efeknya cespleng, langsung sembuh. Tapi sudah sebenarnya itu sudah melewati dosis lazim yang harusnya diberikan atau kita minum. Kepala Balai POM Ambon, Sandra Lintin, mengakui distributor yang menjual obat-obat tersebut tidak pernah ditemukan. Pasalnya mereka menjual obat-obatan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Belakangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan merilis 27 obat tradisional yang mengandung bahan kimia. 7 diantaranya mengandung anti radang non-steroid atau AINS. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Penyisiran dan pembongkaran areal tambang Gunung Botak Ahad siang mulai dilakukan. Pembersihan areal tambang itu dilakukan oleh gabungan aparat TNI Polri. Awal aktivitas tersebut dilakukan pada wilayah Kali Anahoni hingga areal puncak Gunung Botak. Sesuai instruksi Gubernur Maluku beberapa waktu lalu, aktivitas penutupan tambang emas Gunung Botak dilakukan Ahad siang. Penutupan itu dilakukan oleh unsur TNI Polri bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Buru dan Dinas ESDM Provinsi Maluku. Penutupan ini dimaksudkan untuk dilakukan penataan kembali kawasan tambang di Pulau Buru yang semakin rusak dan mengancam serta mengantisipasi kembalinya para penambang ilegal yang melakukan aktivitas di lokasi tersebut. Dari hasil pantauan, sebagian besar penambang telah meninggalkan area tersebut pasca disampaikannya surat edaran penutupan tambang Gunung Botak beberapa waktu lalu. Yang ada hanya sisa penambang yang masih mengais barang-barang milik mereka yang tertinggal di lokasi itu. Kepala Satuan Tugas Pengamanan Dirnakoba Polda Maluku Irwan Ramaini mengatakan jadwal pembersihan dan penertiban aktivitas saat ini akan berlangsung hingga 5 hari. Pihaknya telah mempersiapkan personil untuk menjaga area tersebut hingga 15 hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya kembali para penambang di area tersebut. Pengamanan lokasi tambang akan dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Namlea, Ernstasi Jawa melaporkan.
Pemerintah berupaya menciptakan kondisi pemukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui program pengembangan pemukiman 100 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kawasan kumuh di Kota Ambon mulai dibenahi. Pemerintah pusat telah menetapkan program pemukiman 100 yakni dengan mencapai 100% akses sanitasi, mengurangi 0% kawasan kumuh dan menyediakan 100% akses air minum yang rampung 2019. Hal ini mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon beserta instansi teknis terkait untuk mencapai target itu. Pengembangan pemukiman kumuh di Kota Ambon mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan dengan adanya program pengembangan kawasan kumuh dan pemukiman NUSP serta program Kotaku. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Romeo Soplanet, menyampaikan hal itu pada kegiatan BIMTEK dan sosialisasi bidang perumahan, kawasan pemukiman, dan bidang pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon Senin pagi. Sementara Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Cipta Karya Kusumo Sutanto menyatakan pihaknya kini berupaya untuk meningkatkan kualitas pemukiman layak huni yang memenuhi akses sanitasi dan air bersih. Tentu harapannya yang tidak kumuh atau yang belum kumuh tidak menjadi kumuh. Kemudian yang kumuh tadi bisa ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki sehingga semua kawasan itu tadi, apalagi mungkin masih ada 15-16 kawasan gitu ya, kita berharap dengan adanya dinas baru ini, dengan adanya OPD baru ini, tugasnya bisa dipahami sehingga pemenuhan supaya tidak menjadikan kumuh tadi nanti menjadi 0%, tidak ada kumuh di Kota Ambon ini bisa terlaksana. Kami salah satu direktorat di Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mempunyai tugas selain untuk meningkatkan kualitasnya tadi juga menjaga supaya tidak terjadi kumuh yang bagian-bagian kota yang selama ini memang tidak atau belum kumuh. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Ambon, Roy Jericho Mongi mengakui pengembangan pemukiman di Kota Ambon masih terbentur persoalan kepemilikan tanah. Dengannya pada BIMTEK ini dihadirkan pula BPN Kota maupun Kanwil untuk mencermati hal tersebut. Pengungsi yang dari Batu Gajah ke sana itu ternyata sampai saat ini juga masih dikomplain oleh Raja Halong, begitupun Raja Soya soal lokasi ini, sehingga mungkin nanti BPN akan memberikan bagaimana solusi terkait dengan status tanah yang jelas. Kasihan kalau mereka sudah kita pindahkan dari Batu Gajah, tapi sekarang mereka juga tidak bisa apa-apa karena soal status tanah. Jadi mungkin dari narasumber ini kita memberikan satu kejelasan sinkronisasi program, begitupun dengan. Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon, Donat Lilipori, menyatakan BIMTEK tersebut digelar untuk memberi pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang. Sejak berlakunya nomenklatur baru di pemerintahan Kota Ambon, masih ada tupoksi yang belum berjalan sesuai bidang masing-masing. Menurutnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman terdapat beberapa bidang, diantaranya perumahan rakyat, pemukiman, dan pertanahan. Nah, kita harapkan dengan dinas ini pemukiman akan menjadi baik lah. Perumahan dan pemukiman, kawasan pemukiman itu akan menjadi baik sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan dan perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon. Yang jelas perumahan kita harapkan akan menjadi nyaman untuk pemukim. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku Antarnusa. Kapal pembangkit listrik milik pemerintah Turki yang disewa oleh pemerintah Indonesia kini telah tiba di Pulau Ambon, tepatnya di Desa Wai. Kapal tersebut berfungsi untuk membantu krisis listrik di daerah ini. Kapal pembangkit listrik nantinya akan menyalur daya melalui jaringan transmisi 70 kV ke gardu induk Paso dan gardu induk yang terdapat di Kecamatan Sirimau. Dari kedua gardu tersebut, jaringan listrik akan disalurkan ke rumah penduduk. Pihak PLN telah melakukan uji coba beban terlebih dulu sebelum melayani warga di Kota Ambon. Untuk menjawab kebutuhan listrik di Pulau Ambon, pihak PLN akan melakukan teken kontrak 60 MW dengan PT Car Powership Indonesia untuk sewa kapal pembangkit listrik. Kapasitas yang terpasang pada kapal pembangkit listrik dapat menampung hingga 122 MW. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Haryanto WS di Ambon pekan kemarin.
hadirnya kapal pembangkit listrik untuk dapat menambah kapasitas daya terpasang dan juga dapat menggantikan sejumlah mesin pembangkit PLN yang sudah tua sambil menggantikan mesin lainnya di wilayah Maluku demi kehandalan sistem PLN. Dengan adanya penambahan pasokan listrik melalui kapal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik dan dapat menarik investor serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan. Taman Pengajian Al-Quran At-Taubah Kampung Ohiu, Desa Batu Merah menggelar Khatamul Quran Minggu pagi. Sebanyak 22 santri dan santriwati mengikuti kegiatan Khatamul Quran tersebut. Taman Pengajian Al-Quran At-Taubah Kampung Ohiu, Desa Batu Merah kembali menghatamkan para santrinya Minggu pagi. Untuk Hatmul Quran kali ini sebanyak 22 santri mengikuti prosesi Hatmul Quran tersebut. Prosesi Hatmul Quran ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, para santri juga membacakan sejumlah ayat dalam juz amma, menandai para santri ini telah mengikuti Hatmul Quran. Pada kesempatan ini, Ketua TPQ At-Taubah membait para santri dan penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, Rusdi Latukonsina, mengatakan Taman Pengajian Al-Quran sudah berkembang sejak dahulu dengan tujuan untuk mendidik para santri agar bisa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Selain itu, tugas utama TPQ juga adalah melahirkan para santri yang ahli ilmu agama. Kementerian Agama, kata Rusdi Latukonsina, saat ini terus mengembangkan TPQ sebagai garda terdepan untuk mewujudkan generasi muda Islam yang Qurani. Ketua Pembina TPQ At-Taubah, Ustadz Khalid Umamiti, mengatakan prosesi Hatmul Quran yang diikuti 22 santri TPQ At-Taubah bukan merupakan akhir dalam mempelajari Al-Quran. Hatmul Quran ini merupakan awal bagi para santri untuk terus mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama juga disampaikan Ustadz Ma'ruf saat menyampaikan hikmah Hatmul Quran. Menurut Ma'ruf, ada 4 pahala yang diterima umat Islam yang sering membacakan Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari. 4 pahala itu adalah membawa kebaikan dunia dan akhirat, diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermudah menuntut ilmu agama, dan membahagiakan kedua orang tua. Hatmul Quran TPQ At-Taubah Kampung Ohiu, Desa Batu Merah ini dimeriahkan pula dengan suguhan seni berupa tarian dan fashion show. Penampilan para santri dalam mempersembahkan suguhan seni berupa tarian dan fashion show ini disambut meriah oleh masyarakat yang menyaksikan kegiatan Hatmul Quran ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus bahasan Gereja Protestan Maluku Klasis Pulau Ambon. Pastoralia dan advokasi ditawarkan untuk meringankan beban fisik dan psikis yang diderita korban kekerasan. Keputusan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM tahun lalu menyebutkan fokus perhatian GPM adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat. Pastoralia dan advokasi bagi para korban kekerasan hendaknya dijalankan untuk meringankan beban psikis dan fisik mereka. Selain itu, pembinaan berbasis keluarga hendaknya ditingkatkan karena berbagai persoalan yang dihadapi umat saat ini, diantaranya narkoba, HIV/AIDS dan miras, serta judi dan perceraian. Hal itu disampaikan anggota MPH Sinode GPM, Pendeta Nyonya M. Sokota, saat membuka persidangan ke-48 Klasis GPM Pulau Ambon di Jemaat Waimahu Ahad pagi. Menurutnya, tantangan serius yang dihadapi gereja juga saat ini adalah meningkatkan standar hidup manusia melalui pendidikan. Selain itu, isu keadilan sosial dan ekologis juga merupakan gumulan warga gereja, termasuk yang berada di Klasis GPM Pulau Ambon. Ketua Klasis GPM Pulau Ambon, Pendeta Riko Rikumahu, mengatakan pelayanan GPM pada tahun ini difokuskan pada upaya menanggulangi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dipandang mempengaruhi kehidupan manusia dan alam semesta. Hal ini menurutnya bukan agenda yang mudah. Gereja tidak dapat menanganinya sendiri dan membutuhkan pemangku kepentingan lainnya. Poin penting untuk dipercakapkan secara serius pada persidangan klasis maupun di tingkat jemaat adalah kekerasan perempuan dan anak dalam kaitannya dengan peran keluarga sebagai basis pembinaan jemaat.
Persidangan kasus ini hendaknya diletakkan pada properti konstitusional dan sebagai cara gereja untuk merespon panggilan bergumul dengan persoalan kemanusiaan dan alam semesta. Persidangan ke-48 kasus GPM Pulau Ambon diaktakan dalam ibadah minggu yang dipimpin Pendeta John Ruhulesin. Dalam khotbahnya, Ruhulesin mengajak umat untuk membela, menjaga serta merawat kehidupan dan meningkatkan keadilan sosial dan keadilan ekologis dengan meningkatkan kepekaan terhadap fenomena masyarakat. Persidangan tersebut direncanakan berlangsung 2 hari. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan. Kondisi 2 balita di Kabupaten Seram bagian timur yang menderita gizi buruk mulai membaik. Berat badan keduanya bertambah. Mereka terus mendapat perawatan intensif dari Rumah Sakit Umum Daerah Bula. Sejak dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Bula 2 pekan lalu akibat menderita gizi buruk, berat badan 2 balita asal Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur, yakni Raisya Warnangan dan Mujuna Sehwaki bertambah. Rina Kartika, dokter yang merawat Raisya dan Mujuna ini, mengatakan setelah mendapatkan perawatan intensif dalam 2 pekan terakhir, berat badan Raisya Warnangan bertambah 1 ons. Kondisi yang sama dialami Mujuna Sehwaki. Berat badan balita berusia 10 bulan ini juga mengalami penambahan 2 ons. Kenaikan berat badan Raisya tersebut menurut Rina Kartika masih di bawah target, yaitu 5 gram per kilogram berat badan per hari. Olehnya evaluasi terhadap kondisi Raisya terus dilakukan guna mempercepat penambahan berat badannya. Sementara kenaikan berat badan Mujuna Sehwaki dinilai lebih baik karena telah disesuai target 5 gram per kilogram berat badan per hari. Berdasarkan perkembangan berat badan kedua balita tersebut, maka dibutuhkan waktu antara 3-4 minggu untuk mencapai berat badan ideal balita berkisar antara 7 hingga 8 kg. Memang kenaikan berat badan target pada kondisi gizi buruk itu minimal 5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kami hitung sampai dengan gramnya per kilogram berat badan yang dia punya. Jadi otomatis untuk masing-masing tiap anak akan berbeda. Kita nggak bisa bilang bagus kalau 1 kilo naiknya atau berapa ons, enggak. Kita hitung dasarnya berat badan dia sendiri. Dengan patokan tadi kenaikan 5 gram per kilogram berat badan per hari itu sudah mengindikasikan baik. Dari Bula, Kabupaten Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Pemerintah provinsi maupun kota Ambon kurang memperhatikan atlet berprestasi di daerah ini. Padahal para atlet tersebut telah membawa nama harum kota Ambon dan Maluku di ajang bertaraf nasional maupun internasional. Maluku saat ini memiliki sejumlah atlet berprestasi, namun keberadaan mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun kota Ambon. Sebut saja Mateus Berhitu. Dia adalah pelari maraton asal kota Ambon yang menjuarai lari maraton 320 km di Sumbawa tahun lalu. Kendati tidak diperhatikan pemerintah daerah, namun Mateus tetap berlatih untuk mengikuti turnamen lari maraton Sumbawa tahun 2017 yang akan digelar April mendatang. Mateus Berhitu mengakui dirinya pernah membuat proposal kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk mengikuti lomba lari tingkat internasional di Prancis. Namun setelah didisposisi Sekda ke Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku, proposal yang dibuat tersebut tidak ditindaklanjuti. Kendati tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, Mateus terus berlatih dan mengikuti sejumlah event lari maraton guna mengharumkan nama kota Ambon dan Maluku di tingkat nasional maupun dunia. Kalau untuk pemerintah daerah belum ada perhatian apa-apa, belum ada sampai sekarang. Pernah saya masukkan salah satu permohonan proposal untuk waktu itu saya mau lari lomba kejuaraan dunia di Prancis, tetapi waktu itu dikabulkan juga oleh sekretaris daerah. Cuman waktu dikasih disposisinya langsung ke Dinas Dispora di Karangpanjang, tidak ditanggapi.
Pada akhirnya disposisinya itu sampai sekarang saya masih pegang, dan banyak orang juga sudah suruh saya untuk lapor saya ke sekda supaya mereka dipanggil, tapi saya tidak mau. Saya bilang itu nanti urusan mereka dengan Tuhan saja. Yang penting saya tetap untuk berjuang untuk bawa kita punya nama daerah ini, ya, nama Maluku ini. Matius Berhitu berharap ke depan pemerintah daerah lebih memperhatikan atlet berprestasi di daerah ini, sehingga para atlet tersebut tidak keluar dari Maluku membawa nama daerah lain dalam event olahraga bertaraf nasional maupun internasional. Matius Berhitu sudah banyak mengukir prestasi di bidang olahraga lari maraton, baik nasional maupun internasional. Dirinya akan kembali mengikuti lomba lari maraton bertaraf internasional di Sumbawa awal April mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh musim. Pengembangan komoditas patut diperhatikan musim sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Sebaliknya tidak sedikit komoditas yang justru tumbuh pada musim panas. Iklim tropis di Indonesia sangat mendukung pengembangan sektor pertanian. Musim hujan dan panas di Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi petani untuk bercocok tanam. Sebagian besar komoditas pangan dapat tumbuh subur di Indonesia dengan iklim tropisnya. Tanaman padi misalnya dapat dikembangkan pada sebagian besar wilayah di Indonesia. Di daerah dengan curah hujan tinggi dapat dikembangkan padi sawah. Sebaliknya, di daerah dengan curah hujan sangat rendah dapat dikembangkan padi gogo dan kacang-kacangan. Sebagian komoditas pangan di Indonesia tidak dapat bertahan dengan musim hujan yang relatif lama. Musim hujan yang relatif lama dapat menyebabkan kegagalan panen pada komoditas tertentu seperti tomat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh petani adalah dengan membuat rumah plastik untuk melindungi tanaman dari guyuran hujan secara berkepanjangan. Teknologi dalam menangani itu, ya kalau dalam skala kecil bolehlah bisa dibuat, misalnya bikin pada musim hujan, bikin rumah plastik boleh ya, tapi itu dalam skala kecil. Kalau skala luas kan juga repot, belum tentu ekonomis. Tapi kalau musim kering biasanya dipakai mulsa plastik, maksudnya itu untuk mengurangi penguapan air. Pengembangan komoditas pertanian di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah dan curah hujan di daerah masing-masing. Para petani pun senantiasa memperhatikan musim jika hendak bercocok tanam. Hal ini sangat penting agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Keberhasilan pada sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pemilihan bibit misalnya sangat menentukan dalam pengembangan suatu komoditas pertanian. Demikian halnya faktor ketepatan waktu tanam yang mesti diperhatikan oleh para petani. Tidak jarang kegagalan panen terjadi akibat ketidaktepatan waktu tanam. Kalau normal itu biasanya di Maluku beda, dia punya curah hujannya. Kalau di Maluku bagian tenggara itu musim hujannya mulai November, Desember, Januari. Kalau di bagian tengah sini, Maluku bagian tengah, Seram, Buru, itu musim hujannya mulai Mei, Juni, Juli gitu. Jadi ada perbedaan dalam hal curah hujan itu. La Nino yang terjadi di Indonesia pada umumnya dalam 1 tahun terakhir tampaknya tidak berpengaruh banyak terhadap sektor pertanian di Maluku. Para petani di Maluku umumnya mengembangkan tanaman perkebunan umur panjang. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengembangkan tanaman umur pendek seperti padi dan palawija. Pengembangan padi dan palawija di Maluku hanya terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan Kabupaten Buru. Sementara kabupaten lainnya lebih condong pada pengembangan tanaman perkebunan umur panjang sesuai dengan kondisi wilayah dan tingkat curah hujan di daerah tersebut.
Pemirsa, kehidupan di dalam tahanan yang selama ini keras kini sudah berubah. Sistem pembinaan warga binaan di lapas lebih ditekankan pada keterampilan dan kemandirian. Kehidupan di dalam tahanan yang buruk di mata publik sudah tidak lagi terlihat saat ini di Indonesia. Jika yang melekat di benak masyarakat adalah hidup yang keras, yang penuh dengan otoritas di balik jeruji, kini yang terlihat malah potret yang jauh berbeda. Selain karena terkait dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kini pola pembinaan kepada warga lembaga permasyarakatan sudah jauh berbeda dan lebih mengacu kepada proses penting, yakni merubah mindset dan kebiasaan para tahanan. Sistem pembinaan warga binaan di lapas-lapas di seluruh Indonesia kini memiliki tujuan yang jauh lebih penting dari sekedar memberikan keterampilan dan kemandirian. Namun mereka juga akan memberikan kesadaran kepada warga binaan akan eksistensinya sebagai manusia, sehingga ketika mereka kembali kepada masyarakat tidak ada perasaan minder ataupun canggung. Pada lapas kelas 2A Ambon, secara umum warga binaan diberikan pembinaan pada dua aspek dasar. Selain mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka juga diberikan pengetahuan dan keterampilan. Masing-masing warga binaan didata dan dipelajari latar belakangnya, sehingga keterampilan yang diberikan kepada mereka juga berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Dengan demikian, ada keterikatan sehingga menimbulkan semangat warga binaan untuk mengasah dan lebih lagi mempelajari keterampilan yang mereka kerjakan. Program-program pembinaan dan kemandirian yang dijalankan oleh lapas kelas 2A Ambon sengaja dirancang untuk membina warga binaan menjadi warga negara yang taat hukum dan mampu berusaha mandiri, sehingga secara tidak langsung dapat merubah pola pikir mereka. Meskipun bertujuan sama, namun dalam implementasinya ada klasifikasi program, utamanya bagi warga binaan wanita dan pria. Meski berada di bawah naungan atap yang sama, namun program kemandirian dan pembinaan warga binaan wanita dan pria memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Warga binaan wanita sehari-harinya akan menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk berkutat dengan program kemandirian mereka berupa keterampilan mengolah limbah menjadi sesuatu yang berguna. Dan inilah hasil karya buat tangan warga binaan wanita lapas kelas 2A Ambon. Lampion dan juga aksesoris indah ini dikerjakan dari bahan-bahan bekas yang mudah ditemui namun dikreasikan dengan luar biasa, sehingga menghasilkan karya yang indah. Jangan salah pemirsa, karena hasil karya warga binaan wanita lapas kelas 2A Ambon ini bahkan sudah sangat terkenal. Berbagai kesempatan tidak disia-siakan oleh pihak lapas untuk mengenalkan buat tangan warga binaan mereka. Program kemandirian ini sudah ada sejak awal, sudah lebih dari 2 tahun terkait untuk perempuan. Tapi sekarang dengan adanya Kepmen terbaru di tanggal 15 Desember 2016 kemarin tentang nomenklatur lapas perempuan, dengan sendirinya sejak tanggal 21 Desember kita sudah dilantik dan mulai berfungsi di sini. Nah, perempuan-perempuan ini kita bina terus, kembangkan lagi apa yang sudah ada dan nanti kita berikan lagi keterampilan-keterampilan yang lain dalam kaitan dengan kemandirian itu sendiri. Masyarakat cukup antusias melihat karya narapidana yang ada, artinya terkadang masyarakat masih berpikir dalam narapidana itu mungkin sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang ternyata di dalam ini banyak sumber daya manusia yang bisa diolah menjadi sesuatu yang baik. Di lain sisi, program kemandirian yang lebih bervariasi juga dijalani oleh warga binaan pria lapas kelas 2A Ambon. Lebih kurang 25 warga dipekerjakan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Mulai dari pengelasan, menjahit, berkebun, hingga pembuatan meubeler dan budidaya ikan. Tidak kalah dari warga binaan wanita, meubeler buat tangan warga binaan lapas kelas 2A Ambon bahkan sudah dijual secara komersil.
Yang jauh lebih mengagumkan adalah di balik jeruji, warga binaan Lapas Kelas 2 Ambon bahkan memiliki satu-satunya kolam budidaya ikan gurame di kota Ambon. Dengan variasi program binaan seperti ini, selain membuat warga binaan tetap sibuk di balik jeruji, mereka juga akan memiliki bekal untuk kembali melanjutkan hidup mereka dengan hal yang jauh lebih positif di dunia luar. Kedepannya masih banyak yang akan dirancang oleh pihak lapas untuk membuat program kemandirian dan pembinaan warga lapas yang bukan hanya memberikan life skill kepada mereka, namun juga dapat berkontribusi bagi masyarakat di kota Ambon. Penerimaan kami untuk kegiatan ini, mereka punya antusias sekali, karena bagaimanapun sejak mereka masuk, kami sudah merekrut mereka, kami tahu persis bahwa mereka punya bakat minat di mana. Jadi kami tempatkan mereka itu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Ini yang kami ada pasarkan, ada yang internal dulu, karyawan-karyawati, pegawai lapas, maupun Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Maluku. Kemudian tidak menutup kemungkinan kami pasarkan di luar. Dan sejauh ini sudah ada koordinasi dari kasih kegiatan kerja kepada teman-teman dari luar. Membina warga lapas tentu saja memang tidak mudah. Meskipun sudah tidak lagi sama seperti dahulu, namun program kemandirian dan pembinaan ini juga tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Malah, sistem ini diyakini lebih efektif dan memiliki manfaat yang jauh lebih besar. Tentu saja ada komponen-komponen penting dalam implementasi program pembinaan narapidana. Selain ketegasan dan pengayoman para petugas lapas, keluarga juga memiliki peranan penting dalam memberikan support bagi warga binaan. Namun, lebih daripada itu, satu-satunya komponen kuat akan keberhasilan program binaan ini adalah warga binaan sendiri. Motivasi yang didapat dari para petugas dengan ketersediaan fasilitas pendukung serta dukungan dari kelompok sosial masyarakat dan keluarga seakan-akan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang tinggal di balik jeruji. Maluku merupakan salah satu provinsi dengan banyak sekali pulau-pulau kecil di dalamnya. Hal ini menyebabkan layanan kesehatan, terkhusus bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan sulit akses tidak maksimal. Namun per 25 Februari, masalah kesehatan pada daerah-daerah terpencil dan jauh dari ibu kota Ambon sudah menemukan titik terang. Pada perhelatan Akbar Tanwir Muhammadiyah yang dilaksanakan tahun ini di Ambon, masyarakat Maluku boleh bernafas lega. Pasalnya klinik apung Saituhulele yang didatangkan dari Jakarta ke Ambon telah merapat di area Teluk Ambon. Kapal bertenaga 750 PK ini diberikan khusus oleh pengurus pusat Muhammadiyah untuk menjalankan misi kemanusiaan di bumi 1000 pulau ini. Setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari lalu, klinik apung Saituhulele langsung melakukan misi kemanusiaan ke Desa Kulur, Pulau Saparua, dan Desa Ori di Pulau Haruku. Keduanya berada di Kabupaten Maluku Tengah dan merupakan daerah asal seorang tokoh Muhammadiyah asal Maluku, Saituhulele. Balai pengobatan milik Muhammadiyah tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil di sekitar Laut Maluku. Klinik ini melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, dan agama. Bukan hanya untuk warga Maluku, umat Islam, atau hanya warga Muhammadiyah saja. Sejak hari pertama beroperasi pada 25 Februari 2017, Klinik Apung Saituhulele sudah melayani ratusan pasien dengan berbagai keluhan penyakit. Klinik Apung Saituhulele bekerja secara mobile untuk melayani pasien di pulau-pulau kecil di Maluku, bahkan hingga ke tanah Papua. Tim medis Klinik Apung ini akan belusukan ke kampung-kampung
di pulau-pulau di Maluku untuk menjemput bola. Dengan begini, masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan mereka tidak perlu jauh-jauh pergi ke ibu kota Ambon, namun mereka bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di klinik terapung Saituhulele. Bahkan jika ada pasien yang perlu penanganan khusus dan harus dirujuk ke kota Ambon, maka tim medis klinik apung ini akan dengan sukarela mendatangi pasien dan mengantarkannya ke rumah sakit rujukan. Kapal berkapasitas 40 penumpang ini jika sekali beroperasi bisa melibatkan 20 kru, termasuk operasional kapal dan tenaga medis. Peralatan kesehatan dasar terbilang lengkap di dalam klinik terapung ini. Para dokter yang bertugas juga akan diatur mekanismenya oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sesuai dengan kebutuhan daerah. Klinik Saituhulele bahkan dilengkapi dengan ruangan kabin untuk melakukan tindakan medis lanjutan bagi pasien yang akan melahirkan atau melalui proses operasi. Kedepannya, demi kepentingan dan juga misi kemanusiaan di Maluku, peralatan medis akan terus dilengkapi. Meskipun yang ada saat ini bahkan sudah jauh lebih canggih dari sebagian klinik dan juga puskesmas yang ada di daerah pelosok di Provinsi Maluku. Selain itu, untuk menunjang proses pengobatan, terdapat juga kontainer yang berisi obat-obatan yang terbilang cukup lengkap untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Semenjak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, klinik terapung Saituhulele berada di bawah naungan Muhammadiyah Maluku dan dikelola oleh LPB MDMC. Para pihak yang bertanggung jawab untuk operasional klinik terapung Saituhulele selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, terkhususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Meskipun klinik terapung ini merupakan inisiatif dari Muhammadiyah, namun klinik Saituhulele merupakan perwujudan dari program Presiden Republik Indonesia, utamanya dalam upaya bersama memerangi kesenjangan pada sektor kesehatan di Indonesia, secara spesifik di Provinsi Maluku. Jika keberadaan klinik terapung Saituhulele beroperasi dengan baik dan menjalankan misinya dengan sukses, maka kedepannya akan ada penambahan 15 armada. Bukan saja di Maluku, namun juga di beberapa wilayah di timur Indonesia. Dengan kehadiran klinik Saituhulele, semoga bisa membawa perubahan, sehingga semua masyarakat di Maluku dapat merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal dan merata. Pemirsa, di Kabupaten Maluku Tengah, saat ini terdapat lokasi wisata yang sangat istimewa. Lokasi tersebut terletak di ketinggian, tepatnya di kaki Gunung Binaya. Lokasi wisata itu dinamakan Ninivala Air Jodoh. Dalam liputan khusus kali ini adalah sebuah tempat yang sangat istimewa. Berlokasi di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, tempat yang akan kita kunjungi adalah Desa Piliana. Akses utama menuju Kecamatan Tehoru ini kurang lebih 2 jam dari ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Masohi. Sementara desa tujuan kita kali ini terletak jauh di ketinggian, tepatnya di kaki Gunung Binaya. Sebelum melihat manisnya Desa Piliana di kaki Gunung Binaya dan objek wisata andalannya, pemirsa harus terlebih dahulu melewati aliran Sungai Kawanua. Bagi wisatawan yang berpergian dengan mobil harus melawan arus dan ekstra hati-hati untuk menyeberang. Setelah berkendara ke arah timur, pemirsa akan tiba di Desa Piliana, sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Binaya. Ibarat negeri di atas awan, udara yang segar berpadu dengan alam yang asri menjadi daya tarik yang luar biasa dari Desa Piliana ini.
Tapi bukan itu yang akan kami perlihatkan. Setelah menuruni beberapa anak tangga, pemirsa akan menemukan sebuah mata air. Inilah yang disebut dengan Ninifala. Permukaan airnya benar-benar biru dan terlihat gelembung-gelembung air yang mengepul keluar ke permukaan. Tapi jangan salah pemirsa, ini bukan mata air panas, namun sebaliknya. Suhu air Ninifala sangat amat dingin. Suhu mata air Ninifala ini bisa mencapai 4 derajat Celcius. Ninifala sendiri berasal dari bahasa masyarakat Piliana yang berarti menghanyutkan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Masyarakat lokal juga meyakini bahwa mata air ini dapat menghanyutkan segala hal yang negatif yang ada di kehidupan manusia. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Ninifala bisa mendatangkan jodoh bagi pengunjung yang belum memiliki pasangan hidup. Asal muasal mata air Ninifala disebut dengan mata air jodoh adalah dari 2 batang pohon yang berdiri tegak berdampingan di tengah mata air ini. Menurut cerita masyarakat lokal, pohon tersebut adalah penjelmaan sepasang kekasih yang gagal sampai ke pelaminan karena tidak mendapat restu orang tua. Keunikan air Ninifala ini juga bukan hanya pada cerita legendanya, namun juga pada bentuk dan warnanya. Menurut masyarakat sekitar, mata air ini akan berwarna biru normal pada saat belum ada pengunjung. Namun akan berubah warna menjadi biru lebih terang dan mengeluarkan kepulan-kepulan asap ketika ada pengunjung yang mandi di mata air ini. Selain menjadi objek wisata, mata air Ninifala juga menjadi sumber air yang mengaliri 3 sungai besar lainnya di Maluku Tengah, masing-masing Sungai Titimula, Sungai Yahe, dan Sungai Makariki. Hingga saat ini belum ada penelitian tentang suhu dan kondisi mata air Ninifala. Yang pasti, jika pemirsa yakin, selain berwisata, bagi Anda yang single, mata air ini menyimpan rezeki. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau berlibur dan mengunjungi wisata air jodoh Ninifala di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.